Setan bilang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mungkin sebelum dimulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari saya. Perkenalkan, saya Anissa Zahwa Zulfiani Niam. Bisa dipanggil teman-teman Kak Anissa atau Mbak Anissa. Terserah teman-teman, seenaknya ya. Terus setelah itu saya mau kenalan ke Mbak yang kerudung merah dulu deh. Baik, perkenalkan nama saya Ina. Halo Mbak Ina. Halo Mbak Ina. Terus kalau Mbak yang ini? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Putri. Oke, halo Mbak Putri. Halo. Kalau Mbak yang kerudung biru juga nih. Halo, perkenalkan namaku Indah. Indah. Wah, indah sekali. Ya, Indah. Beda ya. Bahagia sekali. lanjut Sesuai. ya. Mbak kerudung hitam nih. Halo semuanya, nama aku Ayu. Halo, Ayu. Secantik mbaknya. Oke. Kalau udah pada kenal semua nih, boleh nggak dicek satu-satu? Udah pada hafal namanya teman-temannya nggak ya? Wow. Kalau yang Mbak Indah ya, Mbak Indah kenal Mbak yang kerudung merah ini nggak? Oh, Mbak Ina ya, Kak? Iya betul, Mbak Ina. Mbak Ina kenal sama Mbak yang depannya ini nggak? Ayu. Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu kenal nggak kerudung yang pakai kerudung ini nih? Mbak Putri. Mbak Putri, oke. Kalau Mbak Putri sebelahnya kenal nggak? Mbak Ina. Mbak Ina, oke. Udah hafal semuanya. Setelah udah kenal semua nih, kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan rahmat dan supaya kedepannya bisa lancar kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Ayo serius. Jadi di sini kita mau melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Silahkan Mbak. Kalau yang saya tahu itu konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu dimana kita itu menyelesaikan masalahnya itu bersama-sama. Betul. Jadi konseling kelompok di sini itu kita berkumpul di sini menyampaikan satu sama lain permasalahan. Kita selesaikan bareng-bareng di sini dengan menggunakan yang namanya dinamika kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok di sini itu ada beberapa asas yang perlu kita perlu kita terapkan, perlu kita laksanakan dan perlu kita lakukan di sini. Di dalam konseling kelompok itu ada 4 asas. Ada yang tahu nggak 4 asas ini apa aja? Boleh. Yang mana dulu nih? Mbak Ayu dulu apa Mbak Indah dulu? Mbak Indah. Silahkan Mbak. Kalau setahu saya asas kerahasiaan ya, Kak? Asas kerahasiaan, betul. Kalau Mbak Ayu? Asas kenormatifan. Asas kenormatifan. Ada lagi yang tahu? Boleh. Asas kesukarelaan. Dan ada satu lagi yang namanya asas keterbukaan, betul. Ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Antara asas-asas ini ada yang udah pada tahu apa sih asas kerahasiaan, apa sih asas kenormatifan, dan asas-asas yang lain? Belum tahu ya. Jadi di sini asas kerahasiaan itu kita di sini kan mau menyampaikan nih satu sama lain permasalahan. Kita harus jaga baik-baik permasalahan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi harus jaga rahasia ya, tutup rapat mulut kita gitu. Jadi saling merahasiakan. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini teman-teman satu sama lain itu harus saling terbuka, kalau mau menyampaikan suatu permasalahan itu sampai plong gitu loh, sampai lega, terbuka sama teman-teman yang lain. Terus kalau asas kenormatifan di sini itu kita harus saling menghormati kita harus saling menghargai pendapat teman yang satu dengan teman yang lain. Pendapat dari Mbak Ayu
harus diterima oleh Mbak Putri. Kenapa Mbak Putri? Enggak apa-apa. Lalu kalau misalnya nih Mbak Putri mau menyampaikan suatu pendapat dan mungkin Mbak Ina ini merasa kurang cocok, tetap harus saling menghargai antara pendapat yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Tadi teman-teman datang ke sini tanpa adanya paksaan dan suruhan kan dari orang lain. Iya. Kita ke sini karena kita ingin menyelesaikan masalah ini tadi bareng-bareng bersama-sama. Jadi itu yang dinamakan asas kesukarelaan. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait apa sih konseling kelompok itu, terkait apa sih asas-asas itu tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Siapa dulu? Saya dulu. Iya, boleh. Kalau pertanyaan saya sendiri itu maksud dari asas normatif itu apa, Pak? Oke, terima kasih. Kalau dari Mbak Putri pertanyaannya gimana? Iya, kalau seumpama nih kita itu kayak nggak sengaja itu membocorkan salah satu permasalahan, itu kan tadi kan juga melanggar asas kerahasiaan. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Kita apakah sebagai seorang konselor, ya kan, itu apakah juga berpengaruh untuk step ke depannya gitu ya? Oh, step ke temannya itu Iya. nanti gimana? Iya. Solusinya itu tadi. Bukan Iya, ya apa sih? bukan ini, pokoknya Ulang-ulang. gimana kalau seumpama dokumen klien itu terbongkar sama pihak lain, misalnya yang tidak ada di sini. Nah, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika asas itu kan seperti melanggar sebuah asas kerahasiaan kan? Nah, itu bagaimana solusinya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Ayu dan Mbak Putri. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Ayu tadi, apa sih asas kenormatifan itu tadi? Nah, sudah dijelaskan tadi mengenai asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu kita harus saling menghargai pendapat teman yang satu dengan teman yang lain. Misalkan di sini Mbak Ayu punya pendapat tentang jeruk itu rasanya asam banget gitu kan. Padahal tadi itu Mbak Ina habis makan jeruk yang rasanya itu manis. Nah, pendapat itu tadi kan berbeda. Harusnya itu saling menghargai antara satu sama lain. Itu yang dinamakan asas kenormatifan. Terima kasih, Mbak. Oke. Dari Mbak Ayu apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Putri tadi ya. Mbak Putri, pertanyaannya tuh gimana kalau misalnya ada salah satu dari kita, anggota kita di sini yang membocorkan, Iya. yang membocorkan informasi yang ada di dalam ini tadi ya. Iya, oke. Oke, misalkan nih, jangan sampai ya. Contoh aja Mbak Ayu misalkan ya. Mbak Ayu itu tadi membocorkan permasalahan yang dialami sama Mbak Ina. Nah, di sini tuh pasti kita yang ada di sini selain Mbak Ayu itu pasti merasa kayak Mbak Ayu tuh tadi ada yang beda di situ. Mungkin ada rasa curiga ke Mbak Ayu karena Mbak Ayu ini tadi tuh gelagatnya, Iya, sikapnya, sikapnya. perilakunya itu tadi kan pasti berbeda. Nah, di sini tuh pasti kita secara nggak langsung tuh ngejauhi dia nggak sih, kayak kok Iya. dia nggak bisa mengikuti menjaga, ini tadi, iya. nggak bisa menjaga gitu kan. Nah, itu pasti Mbak Ayu yang dirasain Mbak Ayu di situ. Dia kan pasti kenapa kok aku dijauhi kayak gitu kan. Nah, mungkin di situ juga saya bisa masuk ke celah itu tadi, memberitahukan ke Mbak Ayu mungkin dari sikap atau perilaku Mbak Ayu yang melenceng itu tadi bisa saya bantu untuk meluruskan itu tadi. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan ada anggota yang membocorkan, dia dapat sanksi sosial tersendiri sebenarnya gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terjawab. Ya. Terima kasih buat pertanyaan dari dua ini. Mungkin dari Mbak Indah sama Mbak Ina ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup, nggak ada. Ada yang mau menceritakan terlebih dahulu nggak permasalahan yang sedang dialami saat ini? Terserah mau dari siapa aja. Mungkin saya dulu ya, Kak. Boleh. Jadi gini, saya mengalami masalah akhir-akhir yang saya alami akhir-akhir ini.
Jadi gini, saya kan tergabung di sebuah kepanitiaan nih. Nah, saya diamanai menjadi sekretaris pelaksana. Nah, di salah satu job desk sekretaris pelaksana itu membuat proposal. Dan di dalam proposal ada susunan acara yang itu sebenarnya job desk-nya divisi acara. Tapi divisi acara benar-benar lepas tangan dari job desk tersebut. Jadi saya kayak ya udahlah, saya aja yang ngerjakan biar cepat selesai juga dan biar proposalnya segera di-ACC juga, biar uangnya cepat turun juga. Oke. Berarti di sini Mbak Indah itu apa ya? Merasa bertanggung jawab akan tugas dari divisi lain itu tadi ya. Supaya cepat selesai juga proposalnya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan juga terlebih dahulu setelah Mbak Indah. Coba dulu, Mbaknya Putri atau Mbak Ayu? Kalau saya itu ini, saya sering telat bayar keuangan di sekolah. Jadi kan di SMA saya itu setiap bulan lumayan tinggi pengeluaran untuk bulanannya. Jadi dikarenakan ada gangguan juga di ekonomi keluarga saya, jadi setiap bulan itu saya selalu terlambat, dan beberapa bulan akhir ini tuh saya sempat ditegur sama guru-guru di sekolah. Nah dari situ tuh saya bingung untuk menyelesaikannya itu bagaimana Mbak, karena adapun uang untuk membayar itu pun juga belum ada. Sangat seperti itu Kak. Itu bisa dipahami. Terima kasih Mbak Ayu ya. Terima kasih Mbak Ayu. Dari Mbak Ina atau Mbak Putri terlebih dahulu setelah ini? Mbak Ina mungkin. Ya baik. Kalau saya masalahnya itu kan akhir-akhir ini tuh udah masuk liburan. Jadi saya itu sering diajak oleh teman saya buat jalan atau makan gitu. Tapi saya ini masih ada tugas lain. Jadi kalau mau bilang menolak itu nggak enak. Baik, terima kasih Mbak Ina. Lanjut ke Mbak Putri silakan. Iya. Sebelumnya saya hampir sama ya kasusnya seperti Mbak Ayu tadi tentang pembayaran sekolah. Ya, jadi kurang lebih saya itu dulu tuh hampir sering sekali telat untuk bayar SPP. Sampai akhirnya nunggak berapa bulan gitu, sampai akhirnya dibawa ke ruang BK, terus ditanya, diproses seperti itu. Terus itu saya merasa malu. Malunya itu malu sama teman-teman juga, malu sama guru-guru itu tadi karena betul. belum bisa membayar itu tadi. Iya, karena perekonomian. Kayaknya berat-berat ya permasalahan yang dialami teman-teman. Kira-kira nih menurut teman-teman yang perlu dan urgent banget untuk kita selesaikan saat ini, permasalahan dari siapa? Kira-kira menurut Mbak Putri permasalahan siapa? Mbak Putri sendiri atau Mbak Ina atau Mbak ini? Putri. Kalau menurut Mbak Ayu permasalahan Mbak Putri. Oke. Kalau saya mungkin pengen nunjuk Mbak Indah. Mbak Indah. Oke. Kalau Mbak Ina gimana? Itu sama mungkin Mbak Indah, karena kan untuk job desk-nya itu kan sendiri, jadi biar nggak itu Rasa tanggung jawabnya itu. Iya betul. Apa Mbak Indah bersedia untuk menceritakan lebih detail permasalahan yang dialami sama Mbak Ina? Iya, bersedia Kak. Oke, silahkan. Oke, saya akan menceritakan lebih rincinya ya. Jadi gini, suatu proker ini itu udah berjalan berbulan-bulan dari sebulan ini. Nah, di waktu saya membuat proposal, emang si divisi acara ini tuh sudah menjalankan job desk-nya, sudah membuat rundown dan lain-lain. Tapi itu benar-benar mepet banget waktu deadline sama ACC proposal. Terus akhirnya ACC-nya pun H-1 gitu. Terus waktu revisi udah berjalan acaranya. Waktu revisian ini tuh bener-bener acara ini tuh lepas tangan buat merevisi rundown itu buat tadi. merevisi rundown. Soalnya kan
ada yang salah gitu loh. Itu benar-benar lepas tangan, kan koornya ini benar-benar sulit banget dihubungi. Bahkan ketua pelaksana dan lain-lain atasan itu udah menghubungi tapi nggak pernah direspon sama sekali. Akhirnya saya membuat keputusan untuk untuk LPJ acara ini saya yang buat, biar LPJ ini cepat selesai juga, biar saya juga lepas gitu tanggungannya, nggak terus-terusan nanggung beban itu. Tapi sebenarnya Mbak sendiri tuh merasa nggak nyaman dan berat merasakan semua ini tadi. Merasa tertekan banget gitu lah. Oke. Kalau misalnya nih di sini tuh ada si koor acara, di sini juga ada anggota-anggota acara. Apa ya yang pingin disampaikan sama Mbak Indah selaku sekretaris ini tadi, bilang ke teman-teman ini tadi, anggap aja nih teman-teman di sini tuh lagi nggak punya mulut teman-teman acara ini tadi tuh dikunci gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengomentari Mbak Indah sebagai sekretaris. Apa yang ingin disampaikan? Oke, gini ya, mungkin untuk koor acara ini kan prokermu, ini tuh prokermu di pengurus ini. Kamu udah nunjuk aku jadi sekretaris, dengan gampangnya aku mau gitu loh, aku mau jadi sekretaris, tapi kok kamu kayak lepas tanggung jawab gitu loh. Aku itu udah mau kan, ya untungnya aku mau gitu, soalnya kamu udah nunjuk beberapa anak itu nggak ada yang mau, dan aku mau tapi kok kamu responnya ke aku gini gitu loh. Bahkan nggak ke aku dok, bahkan ke SC acara, SC lainnya tuh juga gitu loh. Ya mohonlah kerjasamanya, emang tahu ini proker besar, tapi ya acara itu penting juga di proker ini. Kalau kamu nggak bisa nyelesain semuanya, kamu ada kok anggotamu, bahkan kamu suruh anggotamu juga boleh gitu loh. Ini tuh sih. Oke. Kalau dari teman-teman, rasanya terpukau nggak sih melihat apa yang disampaikan sama Mbak Indah itu seberani itu? Iya Kak. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira Indah sanggup nggak sih menyampaikan itu tadi ke teman-teman? Kayaknya kan bisa kan dia? Sanggup kan? Berarti kalau misalnya nih Indah dikasih kesempatan untuk bicara, berani nggak Indah ngomong ke teman-teman seacara itu tadi? Mungkin berani sih, soalnya kan bener-bener aku itu udah pengen ngomong, ya bisa dibilang kasar lah, tapi selalu dicegah sama atasan, jaga omongan kalau mau ngomong. Ya aku mau jaga, tapi kalau lama kelamaan kan juga mangkel gitu kan. Akhirnya kalau kemarin ya, aku emang gak kasar, tapi kayak bener-bener kalimatnya itu aku gas gitu loh, biarin dia baca atau enggak itu ya udah, akhirnya aku tuh plong gitu loh, bisa ngegas dikit gitu loh. Nah, secara nggak langsung kita tadi tuh habis nerapin yang namanya teknik assertive training di permasalahannya yang dialami Mbak Indah itu tadi. Nah, ada yang tahu nggak teknik assertive training itu apa? Kurang tahu Kak. Kurang tahu. Jadi di sini teknik assertive training itu kita bisa melatih kemampuan kita sebagai misalnya ini tadi kan Mbak Indah mengalami permasalahan itu tadi. Nah, di sini tuh Mbak Indah bisa melatih untuk mengekspresikan apa yang dirasakan sama Mbak Indah dengan cara yaitu tadi, anggap aja di sini ada teman-teman acara, terus Mbak Indah di sini tuh bicara dengan teman-teman itu tadi. Itu namanya teknik bermain peran itu tadi, melalui teknik assertive training itu tadi. Sejauh ini nih, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang teknik itu tadi, tentang konseling kelompok, tentang asas-asas yang ada di dalamnya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini ya Bu, berarti itu tadi merupakan salah satu asas kenormatifan bukan sih? Karena kan kita misalnya yang tadi kan Mbak Indah kan menyampaikannya yang ibaratkan kita, berarti kan kita harus bisa mendengarkan dan harus bisa menerimanya gitu. Bisa dibilang gitu. Bisa jadi seperti itu Mbak Putri. Dari teman-teman ada yang ingin ada masukan, saran, kritik dari permasalahan yang kita bahas hari ini nggak?
ada yang ganjel mungkin atau apa? Sepertinya sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya. Mungkin lain waktu kita bisa kumpul lagi di sini ya, membahas permasalahan-permasalahan yang ada yang kita rasain setiap harinya mungkin. Ke rumah Kakak langsung boleh ya? Boleh, silahkan. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ingin disampaikan lagi, terima kasih untuk hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.